Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Da'il Khairat Al-Mukarram Al-Ustadz Kyai Haji Khairuddin Ahmad. Yang kami hormati Ketua Yayasan Da'il Khairat Al-Ustadz Haji Muhammad Ramli BA beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Sofyan Haji SPDI selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Da'il Khairat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Mahsuri SIP selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Da'il Khairat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Haji Abdul Syakur STHI MAG selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Da'il Khairat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ustadz Rahmat Hidayat SPD selaku penanggung jawab lomba pidato. Yang kami hormati Ustadz Mahmudin selaku penanggung jawab lomba sholawat. Serta yang kami hormati seluruh Dewan Guru Yayasan Da'il Khairat. Dan yang kami banggakan seluruh peserta didik Madrasah Aliyah Da'il Khairat. Puja puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Salawat bertandaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah yang terang benderang. Hadirin yang kami hormati, kami selaku pembawa acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zaskia Novelia dan partner saya Raina Alifah Gianti. Dan kami akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini, yaitu acara perlombaan pekan kilat Yayasan Da'il Khairat ke-52 dengan tema berintegritas, merawat ukhuwah, dan membangun generasi berakhlakul karimah pada tanggal 1 Oktober 2024. Baiklah, sebelum acara dimulai, kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, membacakan juknis perlombaan. Acara yang ketiga, perkenalan Dewan Juri. Acara yang keempat, rangkaian perlombaan pidato dan perlombaan sholawat. Acara yang kelima, review oleh Dewan Juri. Acara yang keenam, informasi perlombaan. Dan acara yang terakhir, penutup. Baiklah, sebelum perlombaan dimulai, alangkah baiknya kita membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Kirana Ataya, siswi dari kelas 11-1. Kepadanya kami persilahkan. Kepada Dewan Guru dan siswa-siswi dimohon untuk berdiri. Sebelum perlombaan dimulai, kami akan membacakan juknis lomba pidato dan lomba sholawat. Juknis lomba pidato. 1. Dilarang membawa teks atau catatan dalam bentuk apapun.
2. Durasi pidato 5 sampai 7 menit. Mengikuti petunjuk lampu sebagai durasi. Kuning, bersiap atau mulai. Hijau, mulai. Merah, durasi habis. 3. Menggunakan bahasa yang baik dan benar saat berpidato. 4. Pemenang mendapatkan juara 1, 2, dan 3 kategori putra dan putri. Lomba sholawat. 1. Durasi maksimal 10 menit. 2. Peserta diwajibkan untuk memakai alat muslim Islam, hadroh, tarawih, dan lain-lain. 3. Wajib memakai pakaian yang sopan dan tertutup aurat. 5. Pemenang akan dinilai berdasarkan nilai tertinggi 1, 2, 3, dan harapan 1. Semua keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Acara selanjutnya, kami akan memperkenalkan Dewan Juri Perlombaan. Juri pidato oleh Ustadz Habudi dan Ibu Neneng Humayroh MPD. Juri sholawat oleh Ustadz Munadi MM dan Ustadz Ardiansyah Zailani. Baiklah, kita saksikan bersama lomba pidato. Peserta lomba pertama yang akan ditampilkan oleh Saiful, perwakilan dari kelas 11-2. Kepadanya, waktu dan tempat kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatih lima ughliqa khatim lima sabaq nashiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati pembina Da'il Khairat Kiai Ahmad Khairuddin Ahmad, yang saya hormati Ketua Yayasan Da'il Khairat Ustadz Haji Ramli BA, dan yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ustadz Sofyan Adi beserta jajarannya, dan yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Da'il Khairat Ustadz Mas Suri SIP beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Da'il Khairat Ustadz Haji Agus Syamur STHI MAG beserta jajarannya, dan guru-guru yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan saya hormati juga Dewan Juri pidato yang pertama Bu Neneng Humayroh MPD, dan yang saya hormati Ustadz Habudin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat terkirim salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini menyampaikan suatu pepatah, dan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan yang akhlaknya meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pelajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul katakanlah kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin cinta dengan aku, ingin dicintai dengan aku, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikutinya dengan cara apa? Yang pertama, meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pelajar tanamkan diri kita, yang pertama akhlaknya Rasulullah, yang pertama sabar, dan yang kedua sifat tawadu, yang ketiga sifat husnuzon, berprasangka baik kita kepada guru. Yang pertama sabar. Kalau kita dapat ujian apapun itu kita sabar, kita mau apapun itu sabar, mau dilanda musibah, maka orang yang sabar itu maka makamnya, kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ente gak tahajud, ente gak puasa sunnah aja katanya gak apa-apa. Maksudnya di sini kesusul sama orang yang gak tahajud. Yang penting ente punya dua perkara ini. Yang pertama yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sabar. Maka ente jangan heran kalau nanti di hari kiamat nanti maqam ketinggiannya orang, derajatnya orang yang sabar. Dan ulama mendefinisikan sabar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kita sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sabar dalam menghadapi musibah. Sabar. Maka dalam hadis tidak asallallahu abdan ibtala yusmi'at tadarruhu, bila mana Allah cinta kepada hambanya, Allah akan uji. Al-Habib Omar, dan kalau kita dicaci maki sama orang, sabar. Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, "Muqala batul isaah bin isaah, mata sadat tahil isaah." Kebaikan balas dengan kebaikan, keburukan jangan balas dengan kebaikan, balas lagi dengan kebaikan. Enggak ada habisnya. Dan yang kedua sifat tawadhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang tersebut. Dan kita jangan pernah sombong. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Dan yang ketiga, yang terakhir, husnudzon kita kepada guru dan berprasangka baik kita kepada guru. Nabi Muhammad SAW bersabda, khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi'ibadillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Beserta lomba pidato yang kedua yang akan ditampilkan oleh Nurjana perwakilan dari kelas 10-3. Waktu dan tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih kurang kompak kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-malikul haqqul mubin alladzi habalna bil iman wal yaqin. Allahumma shalli ala Muhammadin khatiman anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyari ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Zail Khairat Al-Ustaz Haji Abdul Syakur STHI MAG, dan saya hormati para dewan juri, dan yang saya hormati pula
Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato sepatah dua kata-kata yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada yang tahu bagaimana caranya kita mengenal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mengenal beliau itu mudah dan gampang. Cara mengenal beliau hanya kita membaca ayat suci Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah banyak kisah para Nabi dan Rasul, terutama kisahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka sayang, tak sayang maka cinta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang berarti telah tercantum dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik buat kita. Surat Al-Ahzab ayat 21. Di dalam Al-Quran tersebut sudah menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu baik buat kita contoh. Seperti sifat-sifatnya beliau. Yaitu ada yang tahu apa aja sifat-sifatnya beliau? Yang pertama itu siddiq, yang berarti jujur. Dalam jiwa seorang madrasah harus memiliki sifat jujur. Karena kalau kita nggak ada sifat jujur, itu bakal hancur semuanya. Karena di saat satu kali kita berbohong, maka akan terus-terusan kita berbohong. Yang kedua yaitu amanah. Jika kita diberi amanah kepada orang lain, maka sampaikanlah. Jika kita tidak menyampaikan amanah tersebut, maka orang lain tidak akan percaya lagi pada kita. Karena kita sudah sekali mengikat amanah. Yang ketiga itu fatonah, yang berarti cerdas. Kalau kita kurang bisa dalam sebuah pelajaran, kita belajar sampai kita bisa. Karena cerdas itu harus ada pada diri kita, apalagi seorang perempuan. Karena perempuan itu adalah sekolah pertama buat anak kita. Yang keempat itu tabligh, yang artinya menyampaikan. Kalau kita dapat ilmu dari guru kita sampaikan kepada orang lain yang belum bisa tentang ilmu tersebut. Karena apa? Di saat orang tersebut bisa, yang apa kita sampaikan dari kita, maka itu pahala jariah buat kita di saat kita udah nggak ada. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta lomba pidato yang ketiga yang akan ditampilkan oleh Rizky Al-Amin, perwakilan dari kelas 11. Waktu dan tempat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala yang terhormat Pembina Yayasan Daerah Khairat Al-Mukarramah Al-Muhtaram Kiai Haji Khairuddin Ahmad beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Madrasah Daerah Khairat Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hayy Abdul Syakur Islamiyah Pagi. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah Daerah Khairat Islamiyah Hayat SPD serta para dewan juri sekalian yang mohon maaf apabila tidak bisa menyampaikan satu persatu namanya, tetapi dan mewakili yayasan kami serta para guru-guru yang ada di sini. Puji dan puji kita panjatkan di atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam acara tasyakuran bulan yang ke-52. Salawat kepada salam selalu kita aturkan keharibaan manusia yang paling mulia, manusia yang paling cintai oleh umatnya, yaitu baginda Nabi Allah Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa barik alaihi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kita sudah memasuki bulan suci yang kedua setelah Ramadan, yaitu Rabiul Awal. Ada yang tahu sejarahnya?
yaitu kelahirannya baginda Nabi Allah Sayyidina Muhammad SAW. Kelahiran beliau adalah satu anugerah yang tak terpuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai pelajar, terutama sebagai peserta didik di madrasah, alangkah baiknya meninggalkan hal-hal yang berbau yang dosa. Pergunakan masa kalian untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, mendalami akhlak dan adab. Karena Rasulullah SAW datang ke bumi untuk menyempurnakan akhlak, uswatun hasanah, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat mana rahmat? Rahmat. Ya. Oke. Ya. Seperti kita tahu, Rasulullah SAW mempunyai sifat wajib. Ada yang tahu sifat wajibnya apa? Yang tahu ya? Oke, yang pertama seperti apa seperti itu jujur. Setiap perkataan yang dilakukan oleh Rasulullah atau difirman Rasulullah selalu benar dengan adanya. Yang kedua amanah. Amanah dapat dipercaya seperti gelar al-amin seperti apa saya Islam amin dapat dipercaya. Yang ketiga fatona menyampaikan Rasulullah SAW mendapatkan suatu wahyu dari Allah dari perantara Malaikat Jibril dan para Muhammad yang menyampaikannya, yaitu berupa Al-Quran dan Karim untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Yang ketiga itu takli, cerdas dan bijaksana. Rasulullah SAW mampu mengambil satu keputusan yang sangat tepat dalam berbagai situasi genting. Telah dirumuskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Sungguh telah ada pada dirimu ya Rasulullah suri Allah dengan sangat baik, dan orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, dan orang-orang yang dengan akan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang adalah yang sedia Allah. Bahwasanya kita harus meniru ketegangan beliau, karena beliau adalah makhluk yang sangat sempurna. Kita harus bisa mengendalikannya walaupun hanya sedikit tidak apa-apa, karena sejatinya manusia bukanlah makhluk yang dituntut untuk sempurna, melainkan makhluk yang sangat sempurna di mata Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana cara mencintainya? Yang pertama kita harus mencintai Rasulullah SAW yang kita bersalawat. Yang kedua, menjauhi sifat sombong. Jangan sombong, jangan dia, ya, sombong ya. Bagus. Yang ketiga, selalu senantiasa berselawat bersamanya. Selawat yuk, Bapak. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyyina khairil Maulaya salli wa sallim daiman ala habibina khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman ala habibina khairil khalqi kullihim Nabi Putra Nabiullah Muhammad dikasih Allah Nabiullah Muhammad telah dituliskan dalam Al-Quran dalam kitab Al-Ta'lim Suara Al-Ta'lim para syekh dan musik. Dia berkata, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat setiap pintu, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh akan membukakan setiap pintu. Sesuai dapat Al-Fakir sampaikan, sebagai mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Tsumma salatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pidato yang keempat yang akan ditampilkan oleh Nisrina Fauzia, perwakilan dari kelas Hasbullah.
Kedua, kesabaran dan kepemimpinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengalami cobaan dalam hidupnya. Ketika beliau menyebarkan agama Islam dan dalam menghadapi kaum Quraisy. Tetapi apakah beliau